Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ranisa Fitri. Di sini saya udah bersama Kakak Rizky Soraya ya. Bersama Kakak Rizky Soraya. Mungkin Kakak mau memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada kami? Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Rani dan teman-teman. Aku Reski Soraya, biasa dipanggil Ocha. Aku saat ini mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional semester 7 di Universitas Jember. Salam Wah, kenal semua. halo. Salam kenal juga Kak. Jadi hari ini kita mau interview Kakak Ocha nih untuk mata kuliah Multicultural Understanding. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak dari pertanyaan pertama. Em, Apa sih yang membuat Kakak untuk memutuskan mengikuti program IISMA tersebut dan ke daerah mana Kakak menjalani program tersebut? Oke, jadi singkat cerita, aku dari kecil emang udah punya ketertarikan terhadap ilmu hubungan internasional gitu. Soalnya kakak aku waktu itu nyuruh aku kalau kuliah masuk HI aja gitu. Terus Hmm, makin lama aku SMP, SMA, terus kayaknya oh HI emang cocok deh buat aku gitu. Akhirnya aku masuk HI di kuliah gitu. Terus selama kuliah aku belajar banyak hal-hal baru tentang HI dan orang-orang juga nganggapnya HI itu selalu berhubungan sama yang namanya luar negeri kan. luar negeri ya. Nah, dari situ aku juga ada mindset nih, ya masa anak HI nggak keluar negeri sih gitu. Akhirnya Hmm. aku nyari-nyari beasiswa, itu juga sebelum aku dapet ISMA sih. Aku nyari-nyari beasiswa ke luar negeri sampai akhirnya semester 4 lalu aku nemu nih ada program baru dari Kemdikbud. Itu juga baru berjalan 1 tahun pas aku mau daftar itu. Terus kayaknya seru gitu, udah fully funded, terus 1 semester kan lumayan banget ya. Soalnya biasanya tuh beasiswa yang aku temuin di IG itu kayak cuma summer course atau mungkin kayak cuma 40 harian sebulanan gitu. Sementara ISMA ini tuh nawarinnya tuh bener-bener full 1 semester gitu. Jadi ya Hmm. dari situ sih aku pengen daftar ISMA gitu. Oh, wah. Jadi ke daerah mana Kakak kemarin jalani Oh program iya, IISMA? aku waktu itu daftar di dua univ ya, karena Hmm. pendaftarannya emang buka buat 2 univ. Itu yang pertama di University of Zagreb di Kroasia, terus yang Mhm. kedua itu di Palaski University Olomouc di Ceko. Oh, di Ceko berarti barengan sama Kak Latifah juga ya, satu. Halo, Halo, suara saya terdengar Kak? tadi putus yang kamu ngomong berarti, terus langsung Oh, putus. berarti Kakak sama Kak Latifah bareng di Universitas Ceko itu. Di Betul. Ceko. Hmm. Terus berapa lama Kakak tinggal di sana waktu IISMA? Eh Kalau untuk Palaski, iya waktu Palaski sendiri itu sekitaran 4,5 bulan. 4,5 bulan. Itu kalau di sana itu Kakak dapat asramanya langsung dibiayai atau gimana tempat tinggal Kakak? Kalau untuk tempat tinggal itu kita nggak sempat dapat asrama karena tahun tahun kemarin itu lagi banyak banget refugee dari Ukraina dan juga asramanya dipakai dialokasiin untuk refugee dari Ukraina. Jadi Hmm. penuh gitu loh. Jadi kalau buat kita sendiri, buat anak ISMA itu dialokasiin di apartemen baru yang emang lokasinya di dekat kampus kita gitu. Dan untuk biayanya sudah ditanggung sama uang bulanan yang kita dapetin dari pemerintah gitu. Jadi enggak dibayarin terpisah gitu loh. Oh, begitu. Dan itu udah dapat uang saku juga. Dan itu udah dapat uang saku Uang juga, sakunya Kak. kenapa? Mm. Udah dapat juga, udah include gitu. Eh iya, include uang saku juga. Hmm. Jadi
kenapa sih kakak tuh yakin buat mutusin ikuti ISMA ke Ceko dan mutusin buat kuliah di situ gitu? Oke, jadi di SI itu aku cari-cari tahu tentang Ceko ini sendiri, dan Ceko tuh benar-benar strategis gitu loh tempatnya, kayak kan dia di Central Europe ya, terus kalau Mm-mm. misalnya ke atas dikit Jerman, ke samping dikit itu Polandia, terus ke bawah dikit ada Austria, terus aku mikir wah strategis banget gitu, kenapa enggak milih di sana gitu, karena kan aku juga pengen ngerasain jalan-jalan Iya kemana-mana sih. dengan apa ya, kayak deket kemana-mana tuh deket gitu loh, jadi aku jadi ini tuh sebagai sarana buat aku mungkin ada kesempatan buat jalan-jalan, itu aku pikirnya waktu aku bikin esai kayak gitu kan, tapi di satu sisi aku juga ngeliat kesamaannya Ceko sama Indonesia gitu dari segi budaya dan segi Hmm. makanan dan semuanya gitu loh. Mm-mm. Jadi ada nggak sih Kak kayak culture shocknya kakak waktu di sana itu sama Indo gitu? Ada banget sih, banyak banget. Apalagi kan teman-teman ISMA kita kan banyak banget yang pakai hijab juga ya. Heeh. Dan di sentral itu, apalagi di wilayah Ceko, karena kan biasanya tuh anak-anak ISMA itu ditempatinnya di ibu kota negara ya, kayak misalnya di Universitas Warsaw itu emang ibu kota negaranya Warsaw kan, ibu kota negara Polandia. Sementara Hmm. kalau di Ceko itu sendiri itu sekitaran 2 sampai 3 jam dari ibu kota. Jadi agak jauh gitu wilayah Olomoucnya ini dari ibu kotanya Praha itu. Nah, Hmm. orang-orang di situ tuh masih tergolong agak konvensional gitu loh. Karena beberapa kali teman-teman aku yang berhijab ini kadang suka disinisin, terus dirasisin gitu sih. Jadi kayak Hmm. culture shock yang paling kelihatan dari segi agamanya itu sih. Jadi kalau untuk tantangan tinggal di sana menurut kakak selain hal itu aja gitu tentang hijab tadi Tantang atau ada yang lain? Tantangannya sih karena aku nggak berhijab, jadi aku nggak pernah di attack secara personal kayak gitu. Tapi mungkin Mm-mm. lebih ke ini ya, language barrier ya, karena eh, orang Olomouc itu sendiri tuh jarang banget yang bisa bahasa Inggris. Sekalinya ada juga bahasa Inggris yang basic, jadi kita benar-benar susah banget buat komunikasi sama warga lokal di sana. Terus juga beberapa kali kalau misalnya jalan malam-malam gitu atau Mm-mm. jalan sore menjelang malam itu, kalau misalnya cewek doang sendiri itu rentan digangguin gitu, karena banyak banget homeless, terus banyak orang yang mabuk juga Oh, di pinggir jalan gitu, jadi emang harus hati-hati banget sih, karena ya kayak gitu lingkungannya. jadi kayak ada istilah catcalling di sana tuh ada juga ya? Iya benar. Oh, jadi cara kakak buat mengatasi hal tersebut tuh gimana sih? Kayak kakak juga kesulitan dalam berkomunikasi sama mereka atau enggak gitu? Karena kakak bilang tadi kan di sana banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan bahasa Inggris. Ya. Nah, kan berhubung Palatsky University ini emang kebanyakan mayoritasnya itu benar-benar international students. Jadi lebih banyak warga dari berbagai macam daerah daripada warga asli Eropa itu sendiri. Warga asli Ceko itu sendiri. Jadi itu juga jadi salah satu advantage buat aku sih, karena Hmm. otomatis kalau misalnya isinya international students kebanyakan, kita kan ngomongnya pasti pakai bahasa Inggris ya. Nah, Iya. itu mengurangi rasa culture shock aku dan rasa ih aku nggak bisa bahasa Ceko gitu loh. Terus kalau untuk mengatasi language barrier ke warga lokal, karena aku emang kita kan pasti setiap bulan ada yang namanya grocery shopping atau berbelanja-belanja kemana-mana gitu Mm-mm. kan, dan itu pasti harus komunikasi sama kasirnya atau mungkin sama waitressnya gitu kalau misalnya ke kafe. Nah, di situ sih cara aku ngatasinnya, aku belajar bahasa Ceko yang dasar-dasar aja gitu, kayak bahasa yang Hmm. emang sering diomongin dan sering diucapin, pokoknya bahasa sehari-hari gitu loh, termasuk Ya. bahasa-bahasa kayak angka gitu. Jadi
apa ya, biar at least aku tuh ngerti sedikit gitu lah yang diomongin sama warga lokal yang berkomunikasi sama aku waktu aku kayak belanja atau ke kafe gitu-gitu sih. Jadi kan banyak orang yang mungkin belum tahu gitu kan Kak, Ceko itu di mana sih gitu kan. Itu tuh desa terpencil kah atau bagaimana sih menurut Kakak? Karena sebenarnya menurut aku sendiri itu udah termasuk kecil sih, karena aku dari dulu, dari lahir itu aku kan terbiasa di kota besar ya. Mhm. Terus baru kali ini aku tinggal di kota yang benar-benar kecil banget di Olomouc, dan itu Iya. kalau malam, sore menjelang malam juga, itu tuh hampir sama sekali nggak ada kehidupan, kayak bener-bener kota mati. Jadi ya itu juga salah satu culture shock aku sih. Mhm mhm. Oh, jadi kalau di sana itu ramenya dari jam berapa sampai jam berapa gitu, Kak? Kalau perkiraan? Ram Ramenya itu pagi karena orang berangkat kuliah sama berangkat kerja atau Mhm. mungkin berangkat sekolah. Terus siang juga rame. Tapi kalau misalnya, kan aku waktu itu berangkatnya dan sampainya itu pas lagi musim gugur ya. Musim gugur itu kan dingin banget. Apalagi Mhm. musim musim dingin gitu. Jadi mungkin karena faktor musim juga kali ya, sore menjelang malam dan malam itu juga sepi banget. Karena dari sore juga itu udah banyak banget toko yang tutup. Jadi kalau misalnya kamu mau keluar nih malam-malam gitu, let's say jam 7 atau jam 8 itu kamu kayak benar-benar nggak bisa nemuin apa-apa karena udah pada tutup semua. Oh, jadi udah jam istirahat ya bagi mereka jam segitu? Iya, bener. Mmm. Terus, Kakak pas di sana itu, eee, tahu nggak sih apa aja kayak budaya mereka apa aja gitu, yang Kakak tahu selama Kakak di sana? Kalau budayanya sih lebih ke ini aja sih, apa, mannerism yang mereka terapin di sana gitu. Karena kan Mhm. kalau misalnya bedain aja sama Indonesia nih, kan kalau orang Indonesia itu misalnya kita makan sendiri nih, makan sendiri kita kan tends to bagi-bagi ya, kayak kamu mau nggak ini, aku lagi makan nasi goreng gitu. Mhm. Nah sementara di sana kalau misalnya kita lagi makan sendiri terus kita bagi-bagi, itu tuh dicap sebagai insult, jadi kayak kurang sopan gitu loh. Oh, Terus juga mereka tuh di sana, iya, terus beda. juga eh, sebenarnya sering banget aku rasain yang kayak ini kok sama banget kayak Indonesia, itu makanannya juga aku masukin ke esai kayak yang tadi aku bilang, Mhm. karena makanan Indonesia sama Ceko itu tuh cara pengolahannya tuh sama, kayak let's say ada satu makanan namanya itu goulash. Goulash itu tuh bener-bener kayak rendang, blas mirip, Mhm. warna bumbunya juga sama, cara masaknya juga sama, cuma rasanya beda sih. Terus ada juga beberapa makanan yang mirip kayak makanan yang di Indonesia tuh. Mhm. Oh, cuman namanya berbeda gitu ya, Kak? Iya, benar. Mhm. So, mungkin rasanya beda, tapi cara pengolahannya itu sama. Oh iya, kampus Kakak sama tempat tinggal Kakak deketan? Jadi kalau aku itu kan ikutnya kelas ya, bukan kayak Mhm. jurusan gitu, tapi kelas-kelas. Nah, itu ada 5 kelas. Terus dari bidang-bidangnya beda-beda kan. Jadi kampusnya itu juga beda-beda karena setiap fakultas kalau di Palatski itu gedungnya beda-beda, misa-misa gitu mencar. Ada yang kelasnya jauh banget dari dormku, ada juga yang dekat Mhm. banget cuma jalan kaki bisa, dan yang jauh banget itu mesti naik tram segala macem gitu sih. Jadi tergantung kelasnya sih. Oh, jadi Kakak nggak mesti jalan kaki gitu, berarti ada masanya buat naik transportasi umum kayak gitu ya? Bener. Mmm. Oh ya, gimana sih Kakak waktu mau ikut IISMA kemarin tuh tahapan-tahapan yang harus Kakak ikuti tuh apa aja sih?
Jadi kalau aku lihat aku kan pertama kali tahu itu dari websitenya MBKM ya, websitenya Kampus Mm-mm. Merdeka. Terus di situ ada timelinenya disediain, kita tuh harus daftar akun IISMA. Di situ aku udah daftar. Terus nanti setelah kita daftar, kita dikasih esai dengan 4 pertanyaan. Itu so far sampai sekarang pertanyaannya sama terus sih, belum berubah. Mm-mm. Nah, itu 4 pertanyaan nanti kita jawab. Terus nanti setelah itu kita juga mesti lampirin beberapa dokumen kayak SKCK, terus surat tes narkoba, terus Mm. pokoknya ada surat pernyataan 2 lagi. Pokoknya keempatnya itu mesti kita lampirin, termasuk sama transkrip transkrip nilai juga itu mesti Nilai. lampirin sama sama surat rekomendasi. Sebenarnya bukan surat rekomendasi sih, cuma rekomendasi aja gitu. Kayak ada kolom tulisannya recommendation, terus nanti ada Mm-mm. 3 list gitu. Kamu bisa Mm-mm. lampirin nama siapa aja dan kontaknya nanti kamu isi juga gitu. Jadi kayak cuma gitu doang sih, nggak mesti bikin surat gitu. Mm. Itu Eh, terus ya. setelah itu Iya, ha. Nggak apa-apa terusin. Setelah itu, kalau misalnya essay kamu udah lulus nih, nanti di Mm-mm. tahap selanjutnya sebelum interview, ini aku dari batchku aja ya, mungkin Iya, nanti nggak bakal apa-apa. berubah. Ha. Terus setelah interview, sebelum interview nanti kamu disuruh isi CV, tapi CV-nya itu tuh udah disiapin sama Ismanya, jadi kita mesti cuma Hmm. isi biasa aja gitu. Nah, setelah ngisi CV baru interview, terus setelah interview lolos. Oh. Tuh. Ada nggak sih Kak IPK Oh, tertentu buat mm-mm, benar-benar agak miss tadi sebelum interview selain ngisi CV juga harus ngisi tes kemerdekaan. tes kemerdekaan? Ya, tadi ya. Kalau itu untuk IPK gimana? IPK waktu tahunanku itu masih 3,25 sih minimal. Minimal. Terus, oh ya Kak, pengalaman Kakak waktu di Ceko itu gimana? Banyak banyak nggak sih Kakak dapat teman-teman baru kayak gitu di sana? Jadi eh, program ISMAku ini yang di Palaski itu difasilitasin sama yang namanya Student Buddies. Mm-mm. Student Buddies tuh jadi di Palaski ini ada kelas namanya Indonesian Studies. Nah, di Indonesian Studies ini kan banyak kayak mahasiswanya gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini tuh tergabung di komunitas namanya Student Buddies. Jadi mereka tuh semacam apa ya, pendamping kita selama di Ceko gitu loh. Pendamping anak ISMA selama Hmm. di Ceko. Jadi Hmm. kita pertama kali nyampe Olomouc, kita diajak tur ini tuh ada landmark ini, terus di sini biasanya kalian belanja bulanan gitu. Hmm. Nah, dari Student Buddies ini kita juga difasilitasin yang namanya Erasmus Student Network. Kita sebenarnya bukan anak Erasmus, tapi nggak tahu kenapa dikasih dan dijadiin member dari Erasmus Student Network ini gitu. Hmm. Erasmus itu tuh programnya Eropa gitu. Beasiswa juga, tapi seluruh dunia gitu, nggak cuma kayak negara-negara tertentu doang. Nah, dari Erasmus Student Network ini kita tuh sering banget ngadain acara-acara, kegiatan-kegiatan rutin atau mungkin acara random gitu. Dan biasanya anak ISMA, teman-teman aku, itu ikut kegiatannya Erasmus Student Network gitu. Yang paling sering aku ikutin itu Hmm. National Presentation. Itu tuh kayak, kan anak Erasmus itu dari berbagai negara ya. Yang Iya. dari Perancis, ada yang dari Thailand. Nah, nanti anak-anak yang dari Perancis ini, let's say, mereka tuh Hmm. bakal nampilin, ngepresentasiin negara mereka kayak apa aja sih yang bisa dikunjungin selama Hmm. di Hmm. sana, terus apa aja sih makanan tradisional gitu. Nah, dari situ tuh nanti kita disuguhin makanan asli negara mereka gitu, sama mereka, Hmm. mereka sendiri yang masak. Nah, dari situ kan pasti banyak banget kan peminatnya. Emang banyak banget sih, setiap aku ke sana itu tuh selalu selalu rame, dan keramaian ini tuh yang bikin aku sama teman-temanku itu jadi Jadi pengen apa ya? Networking, pengen temenan sama yang lain, hmm. anak Erasmus yang lain. Jadi kita ketemunya dan komunikasinya tuh di sana sih, di acaranya Erasmus ini gitu. Terus di sana
waktu di acara itu Kakak juga sempat nggak sih memperkenalkan budaya Indonesia sama mereka gitu? Atau mereka kayak kepo, "Gimana sih Indonesia?" gitu? Nah, karena satu dan lain hal, kita nggak bisa nampilin budaya kita, nggak bisa presentasi di acaranya Erasmus Student Network ini, Mhm. tapi ya namanya juga challenge ya. Jadi ISMA itu ngasih 2 challenge buat host masing-masing host university buat eh, eh, mempromosikan budaya Indonesia gitu. Yang pertama ada Batik Day sama Heroes Challenge. Nah, Batik Day Mhm. ini tuh dua-duanya ini tuh jadi ajang kita buat promosiin budaya kita sendiri gitu loh. Kayak misalnya Batik Day ini tuh kita promosiin batik. Terus juga di acara ini aku sama teman-teman Palatski itu masakin nasi goreng mawut ke teman-teman Oh, internasional kita. Kita mhm. juga sharing-sharing gitu. Ini nasi gorengnya dari ini loh, terbuatnya dari ini gitu. Mmm, Dari situ kan kita juga secara langsung mempromosikan makanan dan budaya kita kan, budaya mhm. batik kita. Terus di Heroes Challenge ini juga kita promosiin nggak cuma itu doang, tapi mainan tradisional juga, terus juga kita promosiin tarian tradisional, terus juga lagu tradisional itu kita tampilin semuanya di sana gitu. Jadi kita emang punya kesempatan dan memang diharuskan untuk mempromosikan budaya Indonesia selagi kegiatan ISMA kita. Mmm, terus untuk di negara Ceko itu, untuk makanan nih, Kak, di sana tuh susah nggak sih cari kayak makanan halal gitu? Di sana kenapa? Di sana, susah nggak sih cari makanan halal? Sebenarnya dibilang susah sih enggak ya, cuman emang lebih agak lebih tricky gitu karena makanan yang enggak halal di sana lebih murah, jauh lebih murah dari makanan yang Mmm, halal. Tapi bisa ini kok masih banyak yang bisa ditemuin gitu kayak misalnya olahan ayam, terus juga ada olahan sapi, terus olahan ayamnya juga banyak gitu kayak masih banyak ayam-ayam kayak nugget, terus ayam filet itu masih sering ada di ini sih di supermarket-supermarket dan juga di ada namanya Potrafini itu kayak swalayan gitu kayak sejenisnya Indomaret kali ya. Nah, di sana mhm juga mhm. lengkap banget kok olahan ayam, olahan daging gitu. Jadi nggak terlalu susah sih. Mhm. Terus, di sana di Ceko itu Kakak fokus kuliah atau sambil ngapain atau kegiatan Kakak ngapain aja sih di sana itu? Oh ya, untuk yang tadi itu, eee, waktu di Ceko Kakak itu fokus untuk kuliah doang atau kayak ada kegiatan Kakak yang lain gitu atau Kakak bisa ceritain kegiatan apa aja sih yang Kakak jalanin pas di sana? Oke, selain kuliah, karena kan kita itu kuliah cuma satu matkul per hari ya, jadi bener-bener banyak banget waktu kosongnya, dan waktu kosong itu tuh aku sama teman-temanku dan Vivi Mhm. lakuin untuk banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang seru banget sih. Kayak kita juga sering explore kota gitu, sampai ujung kota kita pernah. Terus juga explore Ceko itu sendiri, kayak kita ke Praha, ke tempat ini, segala macam. Dan tentunya jalan-jalan, Euro trip. Iya. Terus selain itu juga aku lumayan aktif ikut ini sih kegiatannya Erasmus Student Network yang tadi aku ceritain itu karena aku seneng aja gitu komunikasi sama orang-orang luar kayak mereka tuh banyak cerita seru dari negara-negara mereka gitu. Mhm. Terus juga mereka ramah-ramah banget dan aku sama beberapa teman-teman aku yang aku temuin di Erasmus Student Network jujur masih kontak-kontakan sampai sekarang sih. Jadi menurut aku kegiatan ISMA ini tuh jadi ajang buat networking banget apalagi networking ke ranah yang udah internasional gitu sih. Mmm.
Terus, apa aja sih, Kak, yang persamaan sama perbedaan di sana selain makanan gitu menurut Kakak? Untuk Sama Indonesia. iya, heeh, sama Indonesia. Kayak untuk biaya hidup di sana sama di sini itu bagaimana sih menurut Kakak juga? Atau Hmm. suasananya juga gitu? Untuk biaya hidupnya sebenarnya karena emang Ceko itu di Eropa Tengah ya, dan Mhm, kebanyakan negara yang di Eropa Tengah itu biaya hidupnya nggak jauh beda dari Indonesia, meskipun lebih mahal di sini, di sana, di Eropa Tengah, tapi mhm, nggak jauh beda lah, nggak kayak drastis banget kayak misalnya kita tinggal di UK atau tinggal di US, nggak kok, nggak sedrastis itu. Terus juga untuk perbedaannya lebih ke orang-orangnya sih, apalagi masyarakatnya kan, karena orang Europe sana gitu mhm, mereka individualis banget gitu. Jadi kalau dibandingin sama orang Indonesia kayak mungkin ya, atau iya, emang heeh, aku nemunya orang-orang Eropa yang kayak gitu aja lebih ramah aja sih kalau orang Indonesia gitu. Tapi mmm, orang di Eropa ini tuh enggak ini kok, enggak kayak galak banget gitu. Kalau misalnya iya, kalian ngajak ngobrol orang random juga pasti bakal diladenin gitu. mhm, Terus perbedaannya ini sih sama musim juga ya. Aku juga baru mhm, pertama kali ngejalanin libur sama musim dingin. Jadi kayak bener-bener kaget banget kenapa sedingin itu gitu. Sementara di Indonesia kan, terutama aku lahir terus aku gede juga di Jakarta, di mana mhm, Jakarta panas banget kan. iya, Nah, itu juga aku agak kaget di situ sih, di apa musimnya gitu sama iklimnya juga. Terus untuk persamaannya selain makanan, kayaknya karena aku tinggalnya di Olomouc ya, jadi orang-orangnya tuh kecil ya, maksudnya wilayah tuh kecil, orang-orangnya tuh mhm, gitu-gitu aja. Terus aku juga di Jember, itu menurut aku Jember itu kabupatennya kecil banget, apalagi aku di Jember kota kan, dimana itu isinya mayoritasnya emang mahasiswa doang gitu, mahasiswa UNED lah, mahasiswa inilah. Nah, itu orangnya tuh itu-itu aja. Aku kalau misalnya papasan sama orang di jalan nih, pas mhm, aku ISMA itu, oh ini yang kemarin ya, aku kayak sampai hafal gitu loh. Jadi mhm. persamaannya kayaknya gara-gara aku tinggal di Jember kali ya. Jadi eh, lebih ke sempit gitu lingkungannya sih. Oh, terus apa aja sih pesan kesan Kakak selama di sana? Kakak mau nggak sih buat kayak balik lagi ke sana gitu? Sebenarnya untuk dibilang balik lagi sih mau ya, siapa yang nggak mau gitu. Mmm, Tapi mungkin kalau untuk ngulang ISMA lagi kayak waktu itu banget, mhm, misalnya aku disuruh rewind, aku nggak mau sih. Karena kalau misalnya aku rewind, otomatis pasti ada momen-momen yang kelewat gitu, yang momen-momen yang nggak akan terjadi gitu. Jadi aku nggak mau nge-rewind. Tapi kalau misalnya untuk kesempatan kedua, aku mau gitu. Ini kesan-pesannya untuk siapa? Untuk umum kah? untuk umum. Untuk umum kesan pesannya sih lebih ke jangan takut coba sih, coba aja dulu gitu, karena kalau misalnya kita nggak coba nih, kita nggak tahu gitu kita bakal berhasil apa enggak. Dan kalau misalnya sekalipun kita coba dan kita nggak berhasil, kita tahu penyebab kita nggak berhasil tuh apa, dan kita bisa memperbaiki itu di masa depan gitu loh. Jadi Mmm, kayak kalau apa ya, singkatnya kalau misalnya kita nggak coba, kita nggak akan bisa jadi the better version of ourselves gitu loh, kecuali mhm, kita coba tuh. bener Itu sih. aja sih mungkin. Jadi udah nih, Kak, itu aja sih, Kak, dari Rani. Oke, Terima kasih banyak loh, Kak. makasih juga ya. Iya. Oh ya, Rani tutup dulu ya, Kak. Oke. Jadi guys, itu tadi cerita Kakak Rizky Soraya yang biasa dipanggil Ocha, yang ikutin IISMA ke negeri Ceko ya, ke Ceko. Jadi itu aja dari Kak Rizky Soraya, mungkin Kakak mau sampaikan yang terakhir? Buat teman-teman yang pengen daftar ISMA atau pengen coba ISMA, bisa chat aku sih, bisa hubungin aku, mungkin nanti kontaknya minta ke Rani nggak apa-apa.
Makasih Siapa tahu banyak aku ya, bisa Kak. bantu. Ya, Oke, makasih oke. juga. Makasih banyak ya, Kak. Ya, aku Ya, izin live ya. ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.